Joko Widodo atau disebut Jokowi itu politikus sadis. Ada satu kesimpulan yang pantas diberikan kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 ini. Politik itu sendiri adalah cara-cara untuk meraih kekuasaan, tetapi Jokowi dapat memaknai politik adalah cara untuk meraih kekuasaan. Bagaimana memoles kekuasaan dengan sandiwara, dan kekuasaan harus dapat diwariskan kepada orang yang Jokowi inginkan, bukan rakyat inginkan. Mungkin apa yang kami simpulkan ini akan membuat para pendukung atau pecinta Jokowi and Family menjadi marah. Tetapi mari kita membuka mata dan melihat fakta-fakta autentik berapa sadisnya seorang Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia itu merusak tatanan kehidupan berdemokrasi bangsa ini dan memainkan peran politikus dendam yang tidak pernah, bahkan tidak selayaknya dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia sebagai bapak bangsa. Publik atau masyarakat Indonesia sudah sangat mengetahui Insinyur Joko Widodo meraih kekuasaan dengan menjual kelembutan, kesederhanaan, wong deso, dari cara berpakaiannya, cara berbicaranya sampai mendekati rakyat kecil yang akan menjadi korban Jokowi. Contohnya banyak sekali saksi mata seperti mantan sekretaris daerah pemerintah kota Solo yang mengatakan sifat asli Jokowi sesungguhnya bukan kesederhanaan seperti yang sedang dijualnya. Tetapi Jokowi adalah sosok pandai bergaya dengan setelan jas, dan untuk kepentingannya Jokowi adalah seorang pemimpin pandai bersandiwara. Kutipan Kompas.com atau kesaksian Panda Nababan, seorang senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada channel YouTube Total Demokrasi Opung. Panda mengkisahkan bagaimana seorang Jokowi dengan berpakaian yang sedikit kumel untuk meraih perhatian publik, tetapi ketika sampai dalam pesawat Jokowi kembali menggantikan pakaiannya dengan kemeja putih dan Jokowi berhasil mengkelabui rakyat untuk meraih kekuasaan cukup dengan sandiwara atau ilmu pura-pura. Lalu bagaimana Jokowi mempertahankan terah kekuasaannya? Catatan merah yang harus diketahui, sebetulnya Jokowi sangat berkeinginan untuk menambah masa kepemimpinannya menjadi 3 periode, dan kalaupun hal itu terjadi maka bangsa ini harus merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya untuk menutupi syahwat berkuasa Jokowi. Untunglah Megawati, pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan tegas dan keras menolak hal tersebut, dan akhirnya Jokowi menjadi dendam kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang sesungguhnya telah membesarkan karir politik Jokowi. Tetapi tidak putus akal licik Jokowi. Dengan pengaruh kekuasaan presiden yang dimiliki, Jokowi dapat mengatur Mahkamah Konstitusi untuk merubah Undang-Undang Pemilu, terkhusus pasal tentang batas usia capres dan cawapres, sehingga Gibran Raka Buming Putranya dapat dicalonkan menjadi wakil presiden. Tidak sampai situ saja, hampir saja Undang-Undang Pilkada dirubah untuk memuluskan anaknya Kaesang maju dalam Pilkada, tapi gagal total, rakyat marah besar. Jokowi dengan kekuasaan yang dimilikinya begitu sadis dan tanpa pikir jasa-jasa orang-orang yang membesarkannya ini menghancur leburkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui penggembosan ke dalam, mempengaruhi figur-figur terbaik keluar dari PDIP seperti Marwara Sirait, Budiman Sujatmiko. Jokowi juga adalah tokoh sentral yang melawan Ganjar Pranowo pada waktu pemilihan presiden tahun 2024. Dan walaupun kekuasaannya sebagai presiden sudah game over, tetapi Jokowi masih ingin menghancurkan calon-calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Contoh nyata di Jawa Tengah, Solo, di daerah khusus ibu kota Jakarta, di Bali, sehingga sangatlah wajar jika Jokowi kita sebut presiden sadis perusak demokrasi. Sepertinya 10 tahun belum cukup seorang Jokowi menikmati kue kekuasaan. Cukuplah Pak Jokowi biarkan rakyat daerah memilih pemimpinnya sendiri sesuai hati nurani mereka. Seorang Jokowi tidak akan bisa menguasai rakyat apalagi mengintervensi hak memilihnya. Sampai kapan Pak Jokowi harus seperti ini? Sebagai mantan presiden, baiknya Pak Jokowi menjadi bapak bangsa yang baik. Demikian ulasan SPI TV.